warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan dijelaskan perhitungan dari praktikum aliran seragam. Dari serangkaian praktikum yang sudah dilakukan, diperoleh data pengamatan sebagai berikut. Yang pertama adalah suhu awal diperoleh sebesar 26 derajat Celcius, suhu akhir 27 derajat Celcius, lebar saluran sebesar 7,8 cm, ro air didapat dari tabel ro air sebesar 995 kg meter kubik, viskositas sebesar 864 dikali 10 pangkat min 9 meter persegi per sekon, dan variasi beban sebesar 5 kg, 17,5 kg, dan 25 kg. Berikutnya adalah pengisian tabel pengamatan yang berisi variasi beban, waktu rata-rata, panjang saluran, dan juga ketinggian di hulu dan di hilir. Dapat dilihat dalam tabel bahwa perbedaan variasi beban berpengaruh pada waktu dan juga ketinggian di hulu dan di hilir. Untuk penghitungan debit aliran, kita mencari volume dan debit, di mana rumus volume adalah massa dibagi ro air, yang mana ro air sudah kita dapat dari data pengamatan. Dan rumus debit adalah volume dibagi waktu rata-rata, yang memperoleh hasil sebagai berikut. Berikutnya adalah menghitung kecepatan aliran. Dapat dilihat dalam tabel bahwa ada diketahui debit, ketinggian hulu dan di hilir masing-masing panjang saluran, ketinggian rata-rata, dan mencari luas permukaan, yang mana rumusnya adalah lebar saluran dalam meter dikali ketinggian rata-rata. Dan dalam mencari kecepatan aliran adalah V sama dengan debit dibagi luas. Berikutnya adalah perhitungan bilangan Reynolds, yang mana dari perhitungan bilangan Reynolds akan menentukan sifat dari aliran dalam saluran. Yang pertama adalah diperoleh dari data-data sebelumnya, yaitu viskositas, kecepatan, dan ketinggian rata-rata. Yang berikutnya adalah mencari keliling basah dengan rumus 2 dikali ketinggian rata-rata ditambah lebar saluran dalam satuan meter. Dan berikutnya kita mencari jari-jari hidrolis, yang mana jari-jari yang tertutup oleh aliran, yang rumusnya merupakan RNH sama dengan luas dibagi keliling. Yang ketiga adalah kita mencari bilangan Reynolds, di mana dengan rumus V dikali 4 dikali RNH dibagi viskositas. Berikutnya adalah untuk menghitung slope saluran diperlukan data lebar saluran, ketinggian di hulu, dan ketinggian di hilir. Untuk menghitung slope menggunakan rumus Y1 hulu atau ketinggian di saluran 1 di hulu dikurang Y3 hilir atau ketinggian di saluran 3 di hilir dibagi total panjang saluran dalam meter. Dan untuk menghitung slope saluran adalah jumlah seluruh slope dibagi 3 atau rata-rata seluruh slope. Berikutnya adalah perhitungan untuk koefisien Manning. Diperlukan data kecepatan, jari-jari hidrolis dipangkatkan 2/3, slope saluran dibagi setengah atau akar dari slope, dan menggunakan rumus V sama dengan 1/N dikali RH dipangkatkan 2/3 dikali S dipangkatkan setengah. Dan yang terakhir adalah perhitungan koefisien Cesi, di mana memerlukan data jari-jari hidrolis, slope, dan juga kecepatan. Perhitungan koefisien Cesi menggunakan rumus V sama dengan C dikali akar RH dikali S, di mana C adalah koefisien Cesi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.